Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali ya. Oke, alhamdulillah. Kelihatannya Anda sehat walafiat ya. Jelas. Tadi gimana perjalanan ke sini, lancar atau mungkin ada kendala? Perjalanan ya alhamdulillah lancar. Walaupun ada hambatan-hambatannya di jalan, hujan ya. Awalnya panas, hujan. Iya. Gitu. Oke, mungkin wajar ya karena memang Wajar. sekarang kan cuacanya berubah-ubah gitu Jelas. ya. Wajar. Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya ingin berterima kasih kepada Anda gitu ya, karena Anda telah mau menyempatkan waktu gitu untuk datang ke sesi konseling yang keempat ini bersama saya gitu. Iya. Nah, sebelumnya saya ingin meminta izin kepada Anda untuk merekam sesi konseling saat ini. Apakah diperbolehkan? Oh, tidak. Oleh. Oke, baik. Terima kasih gitu ya. Sebelum kita mulai, apakah posisi duduk Anda sudah membuat Anda nyaman? Nyaman sekali. Oke, baik. Dan apakah posisi duduk saya sudah membuat Anda nyaman? Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya di sini akan menjelaskan bahwa kita akan melaksanakan sesi konseling ini berdasarkan asas-asas yang ada dalam sesi konseling gitu ya. Yang dimana mungkin pada sesi konseling sebelumnya sudah pernah saya jelaskan gitu ya, berbagai macam asasnya gitu. Oke, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Terakhir kita melaksanakan sesi konseling, Anda berada pada skala 8 ya? Kalau nggak salah antara skala 7 atau 8 ya. Saya karena kan sudah lama, sudah berminggu-minggu ya. Jadi saya lupa kalau nggak salah 7 atau 8. Iya, seingat saya gitu ya, Anda terakhir berada pada skala 8. Oh, ya. Mungkin Iya, saya bertanya karena supaya ada pembanding gitu ya. Iya. Skala sebelum kita melaksanakan konseling dan setelah kita melaksanakan sesi konseling gitu. Oke, baik. Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kan kita sudah melaksanakan sesi konseling nih sebelumnya ya, sesi konseling yang ketiga. Ya. Nah, mungkin ada perubahan apa sih yang Anda rasakan setelah melaksanakan sesi konseling sebelumnya? Yang saya rasakan perubahan yang menurut saya begitu drastis ya, yang membuat diri saya begitu happy ya. Iya. Jadi suasana saya itu sekarang lagi menggebu-gebu ya, dikarenakan kehappyan saya yang sangat luar biasa. Permasalahan saya sudah menghilang dari otak saya, jadi kebahagiaan itu muncul secara bagus lah. Oke, baik. Jadi yang bisa saya simpulkan itu setelah kita melaksanakan sesi konseling sebelumnya mungkin membuat hidup Anda lebih happy lagi, gitu ya. Iya, Mungkin happy banget. Jadi suasana saya sekarang lagi nyaman-nyamannya, lagi sembringah ya. Oke, baik. Jadi mungkin sekarang Anda lebih ke mengurangi bebannya gitu ya, bebannya berkurang dari sesi konseling pertama sudah kita lakukan gitu ya. Jadi sekarang saya sudah lihat juga perubahannya mungkin sangat membuat Anda lebih tenang gitu ya,
dan bisa berpikir lebih jernih juga gitu ya. Oke, baik, jadi itu merupakan perubahan yang sangat baik ya dari sesi sebelumnya ke sesi sekarang gitu. Dan hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa Anda bisa menimbulkan perubahan-perubahan positif lainnya untuk kedepannya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, sekarang kan saya akan menjelaskan mengenai teknik bagaimana Anda itu bisa berkomitmen gitu. Nah, kalau boleh tahu nih sebelumnya mungkin komitmen-komitmen apa yang sering Anda munculkan dalam kehidupan Anda gitu pada sebelum kita melaksanakan sesi konseling ini. Komitmen yang saya sering munculkannya dalam diri saya yaitu komitmen tentang keteguhan diri saya untuk menjalani sesuatu yang membuat saya ingin berubah ke yang lebih baik. Jadi komitmen itu menjadi motivasi saya, membuat saya terus menggebu-gebu. Oke, baik. Jadi sebelumnya gitu ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, komitmen apa sih yang ingin Anda munculkan gitu ya, untuk kedepannya, untuk Anda lakukan gitu. Komitmen saya sering tergoyahkan oleh ego saya yang begitu tinggi ya. Jadi komitmen itu sering terkalahkan oleh ego saya yang membuat saya meninggalkan komitmen itu. Oke. Jadi saya menginginkan untuk kedepannya saya ingin berkomitmen lebih keras lagi, tidak ada gangguan dari ego saya. Tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu komitmen saya. Oke, baik. Jadi mungkin komitmen yang ingin Anda munculkan itu untuk Anda lakukan ke depannya gitu ya. Anda ingin bisa menurunkan ego Anda supaya mungkin perubahan-perubahan yang Anda usahakan itu tidak terganggu oleh keegoisan Anda gitu ya. Mungkin ada komitmen lain yang ingin Anda munculkan untuk kedepannya? Untuk kedepannya ya cukup itu dulu, dikarenakan untuk memegang sebuah komitmen harus dengan komitmen yang begitu kuat ya, bukan terdiri atas komitmen yang banyak gitu. Cukup satu aja dengan komitmen yang sungguh bisa saya pegang gitu. Oke, baik. Mungkin untuk sampai sekarang ini cuma komitmen itu saja mungkin ya yang ingin Anda munculkan ke depannya gitu. Nah, kan untuk berjalannya komitmen ke depannya supaya Anda patuh gitu melaksanakan komitmen tersebut, saya ingin Anda sekarang memunculkan punishment dan juga reward untuk diri Anda gitu ya. Dimana jika Anda melaksanakan komitmen tadi, rewardnya apa? Dan juga jika Anda tidak melaksanakan komitmen tadi, punishment untuk diri Anda itu apa? Nah, bolehkah Anda jelaskan gitu, Anda mau memunculkan punishment dan juga rewardnya apa? Untuk punishment untuk ketika saya tidak melakukan komitmen saya ya, contohnya meninggalkan komitmen saya atau melenceng dari komitmen saya akan menghukum diri saya seberat-beratnya. Iya. Jadi saya akan membuat diri saya bisa berubah lagi atas keteredoran dalam komitmen itu.
Dan untuk Reward. reward atau apresiasi hadiah ya Yes. untuk komitmen saya, ketika saya bisa mencapai komitmen itu atau saya bisa memegang teguh komitmen itu, saya akan sangat bahagia dikarenakan saya bisa memegang komitmen itu begitu teguh sampai saya bisa sukses gitu. Oke, baik. Jadi mungkin punishment yang ingin Anda munculkan jika Anda tidak melaksanakan komitmen tadi itu adalah Anda akan menghukum diri Anda gitu ya. Karena mungkin dampak dari Anda tidak melaksanakan komitmen tadi, sehingga muncul rasa Anda harus melakukan komitmen tadi, mungkin gitu ya tujuannya. Oke, baik. Dan juga mungkin untuk rewardnya Anda akan merasa lebih bahagia lagi gitu ya, karena Anda telah melaksanakan komitmen tadi itu. Oke, baik. Nah, apakah Anda siap untuk melaksanakan komitmen tadi ke depannya? Saya pasti akan selalu siap melaksanakan komitmen itu, dikarenakan itu sudah menjadi pegang teguh saya, pegang teguh hidup saya. Jadi saya akan selalu siap walaupun apapun rintangan itu. Oke, baik. Saya lihat banyak perubahan-perubahan baik yang muncul dalam diri Anda gitu ya sampai saat ini. Dan semoga mungkin Anda bisa berkomitmen dan juga menjalankan komitmen-komitmen yang ingin Anda munculkan tadi di kemudian hari. Pastinya. Ya, jangan lupa dengan punishment dan juga reward yang telah Anda munculkan tadi. Selalu ingat itu. Pasti selalu saya ingat, tidak akan saya lupakan. Oke, nah sebelum menutup sesi konseling ini, ada gak yang ingin Anda tanyakan terlebih dahulu gitu tentang selama kita melaksanakan sesi konseling sebelumnya? Untuk yang saya tanyakan, mungkin ya saya harus berpikir dulu dikarenakan saya harus mengulang lagi masa-masa konseling ini, berapa persen saya berubah ya, dikarenakan menurut saya konseling keempat ini ya membuat saya begitu bangga atas diri saya, atas perubahan saya ya, membuat saya tenang, pikiran saya jernih ya. Jika awal-awal konseling saya merasa kehilangan arah, pikiran saya kacau, hati saya kacau ya. Tapi setelah saya melakukan konseling ini sampai 4 sesi ini ya, begitu membuat saya bahagia. Jadi pertanyaan saya mungkin ya, bagaimana ya caranya membuat saya lebih menggebu-gebu lagi ya dalam menjalankan sebuah hal dalam kehidupan saya. Oke, mungkin pertanyaan Anda adalah bagaimana caranya gitu ya, supaya Anda tetap semangat ke depannya. Walaupun dalam halangan masalah-masalah besar gitu. Kan biasanya orang ya, biasanya orang ketika walaupun udah menggebu-gebu semangat, tapi dihadapi dengan masalah yang begitu membebani dia, pasti akan drop lagi. Nah, bagaimana, saya ingin menanyakan bagaimana caranya saya menghadapi itu dan bisa membuat saya ketika menghadapi itu saya masih tenang gitu, gak ada kepikiran wah dengan masalah ini saya kebangun, wah masalah ini, wah. Nah, saya gak mau ada pikiran gitu.
saya menanyakan kepada kakaknya biar saya merasa tenang lah ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang menimpa bertubi-tubi kepada saya. Dikarenakan ketika saya ingin, pastinya ya, ketika saya ingin melanjut ke jenjang lebih serius, contohnya saya ingin mengejar kesuksesan, pasti masalah itu pasti akan menggebu-gebu datang ke saya, bertubi-tubi datang ke saya. Nah, saya ingin menanyakan itu, bagaimana caranya membuat saya masih tenang dengan masalah. Oke, tadi saya sudah dengar pertanyaan dari Anda dan itu mungkin pertanyaan yang sangat baik gitu ya. Mungkin saya akan mencoba menjawabnya gitu. Nah, itu masih berhubungan dengan teknik yang saya lakukan sekarang, yaitu berkomitmen ke depannya. Nah, sebelumnya kan sudah saya jelaskan dari sesi konseling yang pertama sampai sesi konseling tadi itu bagaimana sih proses-proses yang harus Anda lakukan supaya perubahan positif itu muncul. Terutama mungkin perubahan positifnya itu ketika ada masalah gitu, ataupun mungkin Anda teringat lagi tentang masa lalu, Anda mengetahui bagaimana cara mengatasinya dengan teknik-teknik yang sudah saya karena juga jelaskan di sesi konseling sebelumnya gitu. Nah, sekarang tugas Anda harus berkomitmen ke depannya untuk melaksanakan usaha-usaha sebelumnya yang sudah saya praktikkan agar ketika di masa depan nanti jika Anda mendapatkan masalah kembali ataupun hal serupa, Anda sudah mengetahui gitu bagaimana cara mengatasinya untuk menenangkan diri Anda sendiri gitu. Jadi intinya kita harus berpegang teguh ke komitmen itu ya. Iya, betul. Jadi ketika masalah itu tiba kepada kita, kita harus mengingat komitmen kita itu apa. Iya, dan melaksanakan usaha-usahanya yang sebelumnya sudah diusahakan. Oh, contohnya traveling lagi gitu ya, healing gitu ya. Mungkin yang bisa membuat Anda lebih tenang gitu dan juga berpikiran lebih positif melakukan kegiatan apapun itu gitu. Oke, saya akan coba lakukan ketika permasalahan itu tiba, walaupun permasalahan itu bukan masa lalu saya. Pastikan ketika saya ingin maju ke depan, saya ulangi ya, pasti ketika maju ke depan saya akan ditimpa masalah-masalah yang lebih besar gitu ya. Jadi saya itu dari membanyakkan dari kakaknya harus ingat pegang teguh komitmen saya gimana. Dan harus selalu berpikiran positif atau melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat saya sumringah gitu. Bisa lebih tenang gitu. Ya, oke. Oke, mungkin saya lihat Anda sudah paham gitu ya dengan apa yang sudah saya praktikkan tadi. Namun sebelum sesi konseling ini berakhir, ada gak sih kesan pesan setelah kita melaksanakan sesi konseling dari awal sampai sesi konseling sekarang ini? Untuk kesan ya, ketika saya melakukan konseling ini saya sangat terbantu oleh kakaknya ya. Untuk banyaklah, walaupun dengan kata-kata kakaknya gitu bisa membuat saya maju lebih depan gitu, gak stop di tempat yang lama gitu. Dan untuk saya mengucapkan terima kasih atas bantuan kakaknya telah menerima saya untuk konseling kepada kakaknya.
dari saya, mulai dari saya permasalahan yang saya begitu rumit ya, saya ceritakan ke kakaknya. Kakak bisa menerima cerita saya gitu ya. Saya sangat bersyukur sekali, terima kasih. Dan kakaknya terima kasih banget ya, telah membantu saya dengan motivasi-motivasi yang begitu indah. Jadi saya sangat bersyukur bertemu kakaknya. Saya sangat dibantu sekali dalam permasalahan ini. Jadi saya gak bisa berkata-kata lagi sebenarnya. Saya itu bingung ya. Iya, gak usah berkata-kata lagi ya. Untuk mengapresiasi kakaknya bingung saya. Iya, Dikarenakan kalau saya mau mengasih hadiah lah, bukan sebandingan dengan bantuan kakaknya kepada saya. Oke, baik. Kan pada sesi konseling sebelumnya Anda berada pada skala 8 ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu, setelah kita melaksanakan sesi konseling yang keempat ini, Anda sekarang berada pada skala berapa? Menurut saya ya, untuk sekarang di skala yang membuat saya begitu senang ya, jadi saya bisa menyimpulkan saya berada di skala 10 ya. Dikarenakan permasalahan itu sudah pudar di permasalahan saya. Oke, sangat semangat ya. Ya, semangat banget. Oke, baik. Jadi tujuan Anda sudah tercapai gitu ya. Tujuan Anda kan di awal ingin mencapai skala 10, di mana Anda merasa diri Anda sangat baik-baik saja. Iya. Dan kelihatannya Anda sangat sudah baik-baik saja gitu ya. Pastinya gitu. Sangat bahagia saya sangat bunga kalau bahasa Sundanya. Siap, oke, baik. Mungkin saya sangat senang mendengarnya karena alhamdulillahnya mungkin sesi konseling kita dari sesi 1 sampai ke 4 ini berjalan dengan lancar gitu ya, tanpa hambatan dan juga membuahkan hasil yang baik kepada diri Anda gitu ya. Oke, baik, mungkin sesi konseling kita cukup sampai sini saja mungkin ya. Di sesi keempat ini kita cukupkan. Mohon maaf mungkin apabila banyak kekeliruan ataupun salah kata gitu ya dari sesi 1 sampai ke sesi keempat ini. Dan semoga Anda bisa menjalankan komitmen tadi untuk kedepannya sehingga tetap menimbulkan banyak perubahan yang baik lagi gitu ya. Oke, baik, mungkin saya tutup saja sesi konseling ini. Terima kasih atas atas peluangan waktu dari Anda gitu ya. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi